Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat WK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, Koordinator Peliputan Warta Kota. Kali ini kami sedang berada di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Di samping saya sudah ada Kepala Dinas DPRKP, Bapak Dr. Andes Sarjoko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya? Nggak pusing mikirin rumah dan lain-lain, Pak? Di bawah santai aja, Mas. Nah, Pak, ngomongin DPRKP ini nih, Ya. Pak. Sebetulnya apa sih, Pak? Ini ya, tugasnya kita tahu lah, pasti membantu gubernur. Tapi apa yang disampaikan gubernur agar dinas ini intinya kan ke rakyat ya, Pak? Iya, betul. Kira-kira dijelaskan. Iya. Baik. Jadi secara prinsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini punya tugas yang berkaitan dengan penyediaan hunian dan juga penataan permukiman. Clue-nya dua hal tersebut. Namun sebenarnya kalau ini kita elaborasi dalam sekali. Ya. Gitu. Berkaitan dengan penyediaan perumahan tentu dengan berbagai skema dan alternatif. Kemudian berkaitan dengan penataan permukiman tentu juga dengan berbagai pendekatan dengan sumber pembiayaan yang beraneka ragam. Nah, sejauh ini apa saja program-program yang sudah dilakukan Dinas Perumahan ini, Pak? Ya. Yang pertama, kalau sesuai dengan target RPJMD 2017-2022, ini ada beberapa hal yang betul-betul diukur untuk target capaiannya. Yang pertama itu berkaitan dengan penyediaan hunian. Oke. Ini kita punya target untuk mengurangi dari backlog yang kondisinya pada saat tahun 2018 ada kurang lebih 319. 319.000. Ya, 302.000 sekian. Ya. Nah, sampai tahun 2022 itu kita ditargetkan untuk melakukan pengurangan sebanyak 14.000 sekian. Oke. Nah, ini upaya ini tentu kita tempuh dengan melakukan pembangunan atau penyediaan hunian rusunawa yang pada tahun 2000 sampai tahun 2018 itu kita sudah membangun sebanyak 7.563. Oke. Kemudian pada kurun waktu 2019-2021 kemarin kita sudah menyelesaikan 2.603 unit. Oke. Dan sampai pada akhir tahun 2022 nanti kita akan menyelesaikan 3.632 unit. Jadi kalau lihat rumah besarnya di 2019-2022 ini kita akan menyelesaikan 10 lokasi rumah susun. Oke, 10 lokasi ya, Pak ya? Ya, 10 lokasi rumah susun sebanyak 26 tower. Itu di mana saja, Pak? 10 tadi itu. Ya, yang pertama kita melakukan revitalisasi 3 rusunawa. Oke. Revitalisasi ini adalah pembangunan baru terhadap kondisi bangunan yang existing yang memang sudah tidak layak. Itu yang pertama adalah di Rusunawa Karanganyar, di Jakarta Pusat. Kemudian di Rusunawa Cipinang Besar Utara. Kemudian yang ketiga adalah di Rumah Susun Penjaringan, Jakarta Utara. Ini yang 3 revitalisasi. Kemudian yang 7 lainnya yang baru itu ada di BKT, Jalan Inspeksi BKT. Ini benar-benar baru ya? Baru, kita bangun dari nol. Kita punya land banking. Setelah pengadaan kita lakukan perencanaan sesuai dengan ketentuan baik dari sisi teknis maupun penganggarannya. Kita ada 7 yang betul-betul baru. Itu di PIK Pulau Gadung. Kemudian di Inspeksi BKT Ujung Menteng. Kemudian di Kelapa Gading ada 1. Kemudian di Padat Karya. Kemudian di Pulau Jahe, Penggilingan, kemudian di Polsek Menteng. Ini salah satu yang dalam bentuk hibah pembangunan kepada kepolisian. Itu khusus untuk kepolisian gitu? Ya, yang Menteng tadi, itu berupa hibah pembangunan. Nah, sejauh ini progresnya atau apa yang sudah dilakukan terhadap 7 lokasi tadi? Ya. Tadi sudah saya sampaikan, dari 10 tadi, 5 sudah kita selesaikan di tahun ini.
3 yang revitalisasi tadi, kemudian 2 lokasi rusun baru yang juga sudah selesai di tahun 2021 kemarin adalah PIK Pulau Gadung dan yang BKT Ujung Menteng. Oke. Ini sudah selesai 5 lokasi. Berarti artinya akan makin banyak warga yang Iya bisa. betul. Dan ini dalam waktu dekat memang sudah atau bahkan sudah kita mulai di layanan pendaftaran kepada warga di DKI Jakarta yang ingin mendapatkan layanan di rumah susun sewa sudah mulai bisa melakukan proses pendaftaran melalui aplikasi kita, aplikasi Sirukim. Sirukim. Ya, jadi kita membuat layanan bagaimana mudahnya untuk bisa mendapatkan rusunawa di DKI Jakarta dengan melalui aplikasi Sirukim. Kita ambil contoh ya Pak ya. Ya. Misalnya saya mau ambil rumah nih Pak. Ya. Itu prosesnya atau mekanismenya bagaimana? Saya harus lapor kemana? Ke lurah, camat, atau ada pendataan dari tim dinas perumahan ini? Ya, ini Mas Fajar ini maunya rumah susun sewa atau rumah susun milik? Ini 2 hal yang berbeda. Kita ngomong rusunawa dulu Rusunawa deh. ya. Jadi kalau rusunawa ini memang target grupnya, target pasarnya ada beberapa kategori lah istilahnya. Ya, Iya betul. Ada yang MBR di rate MBR ring bawah, masyarakat berpenghasilan rendah betul, gitu ya. ya. Terus Ini kemudian ada beberapa lokasi yang kita dedikasikan untuk kelompok masyarakat yang punya penghasilan relatif lebih tinggi, meskipun masih dalam konteks MBR juga. Caranya mudah, jadi teman-teman bisa download Sirukim. Sirukim. Iya betul. Kemudian di HP udah ada nih betul, ya. ada di Android, ada. Silakan. Mudah sekali. Kemudian teman-teman tinggal melengkapi persyaratan yang diminta. Kemudian ada beberapa data yang diminta di dalam aplikasi itu, dan nanti akan dilakukan verifikasi oleh teman-teman pengelola UPRS. Jadi basisnya yang pertama adalah warga DKI Jakarta. Warga DKI. Iya betul. Kemudian belum memiliki rumah. Belum punya rumah. Iya. Itu. Kemudian istilahnya itu berkeluarga. Ini khusus untuk yang rusunawa, memang salah satu syaratnya adalah berkeluarga. Penghasilan Pak? Penghasilan juga ditentukan. Secara umum penghasilan di bawah UMP. Untuk lokasi-lokasi tertentu ini diatur, ada beberapa yang sepertinya di KS Tubun. Itu kan mereka diatur dengan tarif 1.500.000 adalah dengan penghasilan sampai dengan 7 juta dan begitu. Ya artinya nggak bisa sama semua tempat diberlakukan kriterianya Pak ya. Kemudian yang milik Pak? Ya, yang milik. Yang milik ini teman-teman pasti sangat familiar dengan program DP 0 rupiah ya. Itu dia Pak? Iya betul. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya jelaskan lagi. Program DP 0 rupiah ini sesungguhnya adalah fasilitasi pembiayaan. Ini merupakan investasi non permanen yang kita gunakan untuk membantu warga DKI Jakarta yang memang punya keterbatasan untuk mengakses hunian milik. Jadi kalau kita berangkat dari diksinya DP 0 rupiah, memang betul tidak ada pembiayaan di dalam itu. Kita sudah menyediakan dana FVPR tadi yang kita manfaatkan, kita salurkan, sesungguhnya dimanfaatkan oleh warga, tetapi kita salurkan melalui perbankan. Jadi Mas Fajar bisa mendaftar di hunian milik ini dengan 2 cara. Ya, gimana Pak? Bisa dengan website ataupun dengan aplikasi. Kalau websitenya dengan pendaftaran dp0.jakarta.go.id. dp0.jakarta.go.id. Iya betul. Kalau dengan aplikasinya pendaftaran DP 0 rupiah. Itu udah ada juga? Ya ada juga. Siap. Pokoknya mudah lah bagaimana kita mendapatkan layanan perumahan ini, baik rusunawa maupun rusun milik. Tinggal itu diikutin, memang syaratnya relatif berbeda. Iya, gimana? Karena target pasarnya juga berbeda. Kalau hunian milik ini tentu yang kita harapkan sebenarnya menjadi bagian dari housing career juga. Teman-teman mungkin yang selama ini yang tinggal di rusunawa, kemudian punya kemampuan ekonomi yang meningkat ya. Harapan kita dorong mereka juga pindah ke rusun milik. Jadi nggak selamanya tinggal di rusunawa, karena sesungguhnya ini kan hanya hunian sementara ya, Pak. Sambil menunggu kemampuan warga DKI Jakarta lebih berdaya, lebih mampu, lebih mandiri, bisa mengakses hunian milik gitu.
Syarat-syaratnya juga beda tadi? Atau kurang lebih Syaratnya relatif berbeda. sama? Relatif beda. Kalau ini yang sama tentu warga DKI Jakarta. Karena ini bagaimanapun juga adalah bagaimana sebuah intervensi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan Ya. layanan untuk warga DKI Jakarta. Kalau Tadi- masih single, boleh? boleh. Oke, boleh. Masih single boleh. Ah. Syarat yang terpenting adalah rumah pertama. Jadi seperti juga belum punya rumah kan. Ya, Ini adalah bagaimana mengakses rumah pertama, kepemilikan rumah pertama. apapun ya, meskipun misalnya si calon ini punya rumah di Kabupaten Tangerang gitu, nggak bisa dia Ya. untuk ini. Gini, ini apa namanya? Sebenarnya kita melakukan verifikasi dengan basis data yang secara terintegrasi dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke. Jadi kalaupun kita mensyaratkan ini adalah kepemilikan rumah pertama, tetapi yang kita gunakan adalah apa namanya basis data yang ada di DKI Jakarta oleh DKI SKPD saja ya. terkait. Kita misalnya mengakses kepemilikan terhadap aset, kita melakukan koordinasi dengan Bapenda. Oke. Untuk mengakses dengan apa namanya kepemilikan mobil dan lain sebagainya, kita juga mengakses apa namanya data dari perpajakan juga dengan Dukcapil juga. Ya. Itu kita manfaatkan. Nah, memang menjadi salah satu kendala. Sementara ini kita belum bisa melakukan apa namanya verifikasi terhadap kepemilikan Aset di luar, DKI Jakarta. Oke. Jadi bisa saja ya masih. Ya, Mudah-mudahan ketemu solusinya nanti, Pak. ya betul. Tapi harapan kita memang warga DKI Jakarta yang ingin mengakses apa namanya bantuan ini betul-betul kepemilikan rumah pertama. Oke. Nah, sekarang antara yang menginginkan atau ingin menyewa rusun dengan yang ingin memiliki, Ya, persentasenya seberapa? sama besarnya. Sama besarnya. Sama besarnya. Kalau kita lihat apa namanya tingkat okupansi Ya. di rusun kita itu sudah hampir 90%. Ya. Dari totally yang sudah existing ya, itu 24.000 sekian, itu tingkat huniannya hampir 90%. Namun ada beberapa rusun yang memang saat ini masih dicadangkan untuk di standby-kan antisipasi manakala masih ada ledakan terkait dengan pandemi COVID. Oke. Seperti Nagrak, itu masih kita apa namanya Difungsikan sebagai rumah sakit iya darurat betul. gitu ya, Pak. Sebentar Ya? masih kita kosongkan meskipun kondisinya sudah membaik dan di sana tidak ada layanan untuk penanganan COVID, tapi saat ini belum kita lakukan penghunian. Rusun di Pulau Gebang Penggilingan juga demikian. Kemudian ada rusun di Jakarta Barat di Dan Mogot, Ya. ada 2 tower rusun baru, itu juga belum kita lakukan penghunian. Posisi standby-nya sampai kapan, Pak? Ya sebenarnya kita sudah mencoba untuk mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait apakah sudah memungkinkan itu dilakukan pencabutan, tetapi kemarin setelah kita apa namanya rapatkan ada satu kesepakatan menunggu perkembangan pasca Lebaran. Dan ini memang belum apa namanya dilakukan evaluasi kembali, dan kemarin kita ada satu kekhawatiran kok ada informasi COVID naik lagi. Naik lagi. Ya harapan kita itu apa namanya informasi yang pergerakan yang sementara saja dan segera turun kembali. Ya. Oke. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Iya. Nah, ini terkait DP 0 rupiah kemarin Iya. sempat rame nih, Pak. Rame gimana maksudnya? Udah lama sih. Nah, DP 0 rupiah ini gajinya harus sekian. Bagaimana bisa diakses sama masyarakat Jakarta? Oh, nih ini yang Itu gimana nih, Pak, seling penjelasannya? persepsi nih. Nah, Yang diatur adalah penghasilan tertinggi. Itu penghasilan keluarga ya, penghasilan tertinggi. Artinya warga DKI Jakarta yang memiliki penghasilan di bawah itu pun boleh. sangat terbuka sekali. Oh, Yang bukan penting- itu batas minimum ya? Bukan, itu batas atasnya, oke, batas oke, maksimum ya, gitu. Batas maksimum penghasilan keluarga. Ah. Nah, kalau dan faktanya memang banyak kan teman-teman, mohon maaf, teman-teman kita yang apa namanya sebagai PJLP banyak yang mengakses. Padahal kita tahu kan penghasilan Iya, PJLP kan sesuai dengan batasan UMP. Dan itu memang mendapatkan layanan di apa namanya hunian DP 0 rupiah ini. Oke. Nah, ini kembali ke hunian di wilayah Jakarta, Pak. Ya. Salah satu problemnya, kendalanya kan ketersediaan lahan. Ya. Makanya ini dibikin rusunawa. Iya. Rusun lah ya, atau ya hunian bertingkat Iya, gitu. betul. Nah, kendala lain yang sering muncul di lapangan apa, Pak?
Ya, tadi disampaikan betul ada keterbatasan lahan, sehingga untuk optimalisasi pemanfaatan ruang di DKI tentu didorong untuk bangunan-bangunan vertikal, ya, bangunan vertikal, dan faktanya memang kita sulit untuk mendapatkan apa namanya rumah-rumah landed di DKI Jakarta. Hampir nggak ada pengembang yang mungkin berani apa namanya ya mengambil apa namanya ceruk pasar itu kan gitu. Apalagi lebih spesifik kita ini bergerak atau menyasar pada target masyarakat yang kelompok bawah itu. Nah, kendala lain yaitu tadi keterbatasan daya beli oleh masyarakat DKI Jakarta. Udah lahannya terbatas, pasti harganya tinggi. Sementara keterbatasan daya beli masyarakat. Nah, inilah kita masuk dengan adanya keterbatasan daya beli tadi, Pemprov DKI Jakarta melakukan intervensi. Bagi yang belum punya kemampuan untuk mengakses milik, ya ini opsinya adalah hunian rusunawa. Yang sudah lebih mampu, silahkan mengakses hunian milik program DP 0 rupiah. Pak, terkait hunian tadi Pak, ada atau tidak temuan oknum? Katakanlah saya membeli rumah susun yang sudah milik, ya. Yang milik. Jadi, kemudian pada penerapannya atau pada perjalanannya, saya menyewakan kembali ke orang lain. Ya. Nah, ini untuk antisipasi seperti itu bagaimana? Ya, kita melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian. Oke. Jadi secara periodik teman-teman di unit pengelola dana perumahan melakukan fungsi itu untuk memastikan bahwasanya hunian milik ini betul-betul dimiliki dan dihuni oleh pemohon yang memang sudah kita lakukan seleksi sebelumnya. Jadi dimonitor terus ya, kepemilikan itu ya Pak? Betul. Ya? Oke. Kemudian Pak, ini terkait dengan ibu kota yang pindah ke luar Jakarta. Nah, Dinas Perumahan ini menyikapinya seperti apa? Apakah ya pasti akan kebutuhan rumah akan tetap jalan, tapi akan seperti apa sih memandangnya? Ya, tentu ini sebuah apa namanya kondisi yang memang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ibu kota akan pindah ke sana, tetapi kita sadar betul keberadaan kota Jakarta. Kota Jakarta, kalaupun toh apa namanya tidak berlaku sebagai ibu kota negara, tetapi bisa kita lihat bahwasannya fungsi-fungsi ekonomi perdagangan dan jasa tetap akan diambil peran oleh kota Jakarta. Jadi menurut Bapak Jakarta akan menjadi kota jasa dan ekonomi ya? Betul. Skalanya tidak hanya nasional, harusnya bisa internasional karena semua ada di sini ya Pak ya? Oke Pak, dari tadi kita sudah bicara soal perumahan di Jakarta. Nah, bagaimana dengan penataan atau penyediaan permukiman yang dilakukan dinas? Ya, oke. Tadi pertama tadi kita sudah banyak diskusi tentang perumahan nih. Sekarang bagaimana kita apa namanya meningkatkan kualitas permukiman DKI Jakarta? Sesuai dengan data BPS dan kemudian dituangkan di dalam Pergub 90 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas permukiman, teridentifikasi ada 445 RW kumuh di DKI Jakarta. 445? Iya, 445. Nah, kemudian di dalam target RPJMD 2017-2022, kita akan melakukan penataan di sebanyak 200 RW. 200 RW. Dan ini apa namanya, pekerjaan ini secara operasionalnya dilakukan oleh teman-teman di suku dinas melalui kegiatan CAP ataupun CIP, mungkin teman-teman lebih kenal dengan begitu. Jadi CAP ini adalah satu proses pendekatan perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat. Apa namanya itu? Community Action Plan istilahnya. Jadi apa yang akan kita lakukan di dalam memperbaiki kampung kita ini, kita berembuk dengan warga. Di dalam Pergub 90 2018 ada 3 hal yang ingin dicapai terkait dengan penataan sarana prasarana lingkungan, kemudian pemberdayaan ekonomi, kemudian yang ketiga adalah apa namanya, budaya. Ini di dalam perencanaan itu masuk semuanya tiga lingkup tersebut. Nah, namun dalam konteks implementasinya, pelaksanaannya yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan adalah berkaitan dengan
penataan sarana prasarana lingkungan. Oke. Gitu. Misalnya RW tersebut membutuhkan perbaikan jalan, perbaikan saluran air, MCK komunal, atau mungkin perlu tambahan-tambahan penghijauan, apakah dengan potinisasi ataupun dengan pembangunan vertical garden, itu kita yang lakukan. Atau juga mungkin perlu penambahan penerangan lampu jalan, itu kita lakukan. Tapi secara prinsip apa yang akan kita lakukan ini adalah rembuk bersama dengan seluruh masyarakat dan difasilitasi oleh konsultan. Ya. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan pihak universitas untuk bisa mengawal proses perencanaan ini. Dari 400 sekian tadi Pak, mayoritas RW di sebelah di kawasan mana Pak? Hampir di seluruh wilayah ada. Jadi kalau dari sisi targetnya itu kita ada 200 RW, tetapi kalau kita lihat proses dan pelaksanaan dari tahun 2018 sampai nanti di akhir tahun 2022 ini, kita akan bisa melakukan perbaikan ataupun penataan di 223 RW. Jadi relatif melebihi dari target yang ditentukan. Nah, ketika merevitalisasi ya Pak ya, yang menjadi benchmarknya dinas nih kawasan mana sih Pak? Apakah pernah studi banding atau melihat wilayah tertentu yang sudah lebih dulu kampungnya menjadi lebih layak huni, menghasilkan pendapatan untuk masyarakatnya? Ini bagaimana? Jadi sekali lagi prinsipnya adalah berbasis partisipasi masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan kampung kita itu mau diapain. Apa yang bagian-bagian mana yang akan kita perbaikin, itu warga yang menentukan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi, pemberdayaan, kegiatan-kegiatan sosial budaya, itu juga warga yang memutuskan apa sih yang harus ada dan harus dapat kita lakukan. Karena nanti pelakunya juga teman-teman warga sendiri. Si penghuni itu sendiri. Betul, ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian program dari dinas untuk permukiman ini apa lagi Pak yang akan dilakukan dituntaskan di tahun 2020? Iya, di samping kita melakukan penataan di RW Kumuh tadi, mungkin teman-teman juga sempat mendengar ada kampung prioritas, dan itu memang juga menjadi bagian yang akan diselesaikan. Setidaknya kita akan mencoba mengurai permasalahan yang ada di dalam kampung prioritas. Ada beberapa pendekatan yang kita lakukan, misalnya membangun kembali permukiman, misalnya seperti di Kampung Akuarium. Itu pada awalnya di situ sudah ada hunian yang dalam tanda kutip kondisinya sangat tidak layak, kemudian kita bangunkan kembali di situ Rimah Susun yang tahun 2022 ini juga akan kita targetkan selesai sebanyak 5 blok untuk 241 unit hunian. Begitu juga dengan kegiatan penghunian kembali seperti untuk hunian warga ex Bukit Duri yang beberapa waktu yang lalu terdampak kaitannya dengan Ciliwung, itu sedang kita persiapkan, kita fasilitasi huniannya di HPL 4 Pulau Gadung. Ini juga sedang berproses, mudah-mudahan di awal Juli nanti sudah bisa selesai. Kemudian ada juga Kampung Kunir, itu kita juga sedang membangun di sana. Meskipun tidak banyak, di sana ada 33 unit hunian, lokasinya bersebelahan dengan Kecamatan Taman Sari. Teman-teman mungkin bisa lihat di lapangan progresnya kayak apa. Kemudian yang sedang kita siapkan juga sekarang ini adalah kita membangun rumah susun di Jalan Tonggol. Di Jalan Tonggol ini dari rencana keseluruhan sekitar 9 blok, tapi pada tahun anggaran 2022 ini kita targetkan diselesaikan 2 blok untuk 128 unit. Ini adalah hunian yang kita harapkan bisa menjadi cadangan untuk teman-teman yang kemungkinan nanti terdampak
oleh kegiatan-kegiatan penataan kota. Salah satunya adalah warga yang di Kampung Walang yang nantinya akan kita pindahkan untuk bisa menghuni di Rusun Tonggol tersebut. Oke. Untuk atau menjadi kampung prioritas itu apa saja sih Pak ininya? Atau memang sudah ada landasannya? Oke, kita akan ini jadi program kampung prioritas dinas. Iya, sebenarnya ini menjadi bagian dari telaahnya gugus tugas reforma agraria. Jadi terhadap kampung-kampung tersebut, kemudian dilakukan telaah, kendalanya apa, alternatif solusinya apa yang direkomendasikan untuk bisa dilakukan oleh Pemprov DKI. Oke. Kemudian balik ke permukiman dan perumahan ya Pak? Iya. Kalau di perumahan kan banyak hunian vertikal gitu. Nah, yang slogannya Pak Anies kan maju kotanya, bahagia warganya. Iya, betul. Nah, apa yang dilakukan dinas untuk selain membangun sarana, infrastruktur gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga kan masyarakatnya. Ini dinas perumahan bekerja sama dengan dinas mana saja dan apa saja yang sudah dilakukan. Ya, jadi gini, mensejahterakan warga, membahagiakan warga, tentu upayanya adalah lahir batin, ya kan. Jadi kalau bicara kebutuhan pokoknya tidak hanya cukup dengan sandang pangan papan kan, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memang harus kita elaborasikan supaya warga betul-betul lebih mandiri dan berdaya. Di dalam upaya itu kita ada Ingub 131 tahun 2014 kalau nggak salah. Itu terkait dengan optimalisasi penggunaan rumah susun, di mana diamanatkan hampir seluruh SKPD di Pemprov DKI Jakarta ini diminta untuk urun atau istilahnya mengambil peran bagaimana meningkatkan harkat kesejahteraan warga di DKI Jakarta, terutama yang tinggal di rumah susun yang kita fasilitasi ini. Jadi berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian warga itu kita minta teman-teman SKPD terkait untuk berkolaborasi. Ada yang menyediakan transportasinya, misalnya teman-teman dari Disub, atau mungkin meningkat kapabilitas warga berkaitan dengan penunjang mencari mata pencaharian. Ada dari Deps Naker, ada dinas KPKP, dinas lain yang juga mendorong supaya mereka bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang mendorong kemandirian warga. Jadi upaya-upaya itu semua udah dipikirkan ya Pak ya? Betul. Oke. Dan di luar upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, kita lihat banyak sekali pihak-pihak swasta ataupun lembaga-lembaga non-pemerintah, baik dalam bentuk CSR dan lain sebagainya, mereka juga mengambil peran yang sama, saling melengkapi. Misalnya dari pihak Innotek ataupun yayasan-yayasan lain juga memberikan suatu pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Rusun. Oke. Mungkin ini terakhir ya, Pak Gubernur kan Pak Anies Baswedan sebentar lagi rampung masa tugasnya. Nah, mungkin Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini bisa menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan, ditekankan Pak Gubernur untuk membahagiakan warganya. Ya, tentu apa yang kami lakukan ini adalah bagaimana menjadi bagian dari upaya pemenuhan terhadap program-program yang prioritasnya Bapak Gubernur. Hal-hal yang menjadi perhatian utama Bapak Gubernur terkait dengan perumahan dan permukiman. Ini yang secara simultan terus kita dorong supaya bisa diselesaikan sebelum masa tugas beliau selesai. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Pak Kadis atas bincang-bincangnya. Ya, Sobat WK, jadi jangan khawatir buat Sobat WK yang berKTP DKI, Dinas Perumahan dan Permukiman ini sudah menyediakan lahan yang sangat banyak untuk menampung kita atau warga DKI. Jadi nggak usah khawatir lah. Perihal miskomunikasi tadi sudah dijelaskan juga di video ini. Demikian bincang asik kami, ngobrol asik kami dengan Pak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Dr. Andes Sarjoko. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe ya.